Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan seluas 75 hektar di Persemayan Nunukan. Hutan lindung ini dikelola oleh kelompok tani hutan Floresta yang merupakan masyarakat lokal di daerah tersebut. Kalau kelompok tani ini terbentuk awalnya itu dari tahun 2012. Tahun 2012 itu diajukan izin untuk bisa mengelola di hutan lindung ini. Jadi dari tahun 2012 itu izinnya diterbitkan di tahun 2017, itu izin yang terbit. Dari situlah kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di hutan lindung ini. Jadi sebelum itu juga kami juga buat ada kebun satu dari kebun anggota juga, dia punya tanah kami jadikan itu kebun untuk penanaman buah-buahan, dan itu sekarang juga sudah punya hasil juga buah-buahan rambutan yang kami sudah ambil hasilnya untuk dinikmati, dan juga kami jual masih di pasar lokal. Di sini juga di kelompok tani ini ada terbagi dalam 3 KUPS, yaitu KUPS yang pertama itu HHBK, hasil hutan bukan kayu, ya itu seperti ini tenunan yang sudah dijalankan oleh Ibu Katerina bersama dengan teman-temannya ini. Terus yang kedua itu KUPS Agroforestry, itu dikoordinator oleh Bapak David Daun. Nah itu salah satu koordinatornya, karena dia lebih memahami mulai dari pembenihan sampai kepada penanaman dan sampai pada hasil akhir penjualan, itu seperti itu. Terus di KUPS Sarana Wisata, kemarin karena ketuanya keluar dari para kelompok ini karena dia ada urusan dengan kegiatan yang begitu banyak, maka dia tidak bisa menempatkan diri bersama dengan anggota kelompok sini, maka kami ganti dengan Bapak Markus Mitan, itu koordinator di bagian ini, KUPS Sarana Wisata, itu seperti itu. Kelompok usaha perhutanan sosial dalam kelompok tani hutan ini dibagi menjadi 3, yaitu agroforestry, hasil hutan bukan kayu, dan juga sadar wisata. Untuk kelompok usaha perhutanan sosial agroforestry meliputi penanaman kopi, tegakan buah susu, buah jambu air, mangga, tumpang sari, nanas, dan lain-lain. Sedangkan untuk kelompok usaha perhutanan sosial hasil hutan bukan kayu meliputi menenun, dan kelompok usaha perhutanan sosial sadar wisata meliputi tempat wisata di dalam area tersebut, namun saat ini sedang perbaikan kembali. Dan memang kegiatan selama ini tetap berjalan seperti biasa, mulai dari awal kegiatan sampai dengan saat ini semuanya berjalan yang baik. Kenapa sehingga kami bisa tampilkan juga ibu-ibu untuk menenun sini, karena kami melihat bahwa kondisi dan keadaan di sini Nunukan ini terlalu banyak juga warga NTT yang ada di sini. Karena warga NTT ini di dalam kegiatan-kegiatan berupa adat istiadatnya itu harus memakai selendang atau sarung. Itu diwajibkan untuk ini. Ada kegiatan-kegiatan berupa apa keorganisasian pernikahan dan lain sebagainya, apa yang meninggal, merewang dan lain sebagainya, itu biasanya digunakan itu sarung dan juga ini selendang itu. Makanya kami ingin tahu siapa yang bisa menenun. Akhirnya kami temukan Ibu Rina, dan Ibu Rina inilah kami jadikan dia sebagai koordinator untuk ini kegiatan-kegiatan ini. Itu seperti itu. Saya menenun dari 2011, saya menenun pribadi. Saya bergabung di kelompok tani 2021. Terus dari kemarin-kemarin kami menenun dengan motif NTT. Dan sekarang kami baru mengenal motif Kaltara, jadi sekarang kami belajar untuk menenun motif Kaltara. Karena di sini banyak juga orang butuhkan kain tenunan di saat merewang, orang meninggal, orang kawinan, selalu dipakai itu kain tenunan. Kalau ini diproses dari awal, mulai dari kemarin pagi, diproses mengikat, menyelup, kasih warna, buat motifnya begini, sampai dibuka kemarin sore, terus dipasang di penghanian, jadi mulai menenun. Ini kalau aku rajin terus berarti 2 hari sudah selesai. Kalau motif NTT itu dibeli palingan sama orang NTT saja. Jadi sekarang kami mau kembangkan motif Kaltara, karena itu umumnya di sini orang Kaltara. Selalu ditanya kenapa ndak motif Kaltara, Bu. Jadi sekarang aku mau cari tahu tentang ini semua untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Kaltara begitu. Nah, itu pakan untuk masukkan di dalam tenunan ini. Cara kerjanya, alatnya harus ini semua lengkap baru bisa kita buat kerja. Karena kalau ini tidak ada, enggak bisa kasih kencang ini. Karena nanti ini lembek saja, slow saja, enggak bisa kita ini. Karena harus ada ikat pinggangnya supaya ditekan begini kan, dia bisa kuat. Tantangannya itu karena teman-teman ini banyak juga yang membetang, jadi agak lambat selesainya itu karena ndak serentak tenunnya. Ada yang tenun duluan selesai, ada yang belakangan selesai, begitu. Dengan adanya kelompok tani hutan di Nunukan, tentu semakin membuka peluang masyarakat lokal untuk bertani dan menenun, memberikan penghasilan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dengan semangat kelompok tani hutan dalam merawat hutan lindung di Nunukan. Harapan kami ke depannya dari kelompok tani bahwa segala hasil dari para kelompok tani ini, hasil lokal ini, kami mau supaya masyarakat Nunukan juga bisa merasakan dan bisa mencapai hasil yang ada yang ini kami kelola ini. Jadi jangan kita mengharapkan hasil-hasil dari luar yang masuk ke kabupaten kita, tetapi hasil-hasil yang ada di dalam ini bisa kita nikmatkan dan bisa kita gunakan seperti itu. Ya, semoga generasi yang akan datang bisa mengikuti dan mewarisi teruslah tenunan ini. Karena ini juga kami lagi menjaring anak-anak untuk ikut serta melatih di sini untuk menenun. Giat usaha menenun dan bertani ini menjadi harapan kepada masyarakat untuk terus berjuang hidup di daerah perbatasan. Tanam biji dengan penuh keyakinan, biarkan alam memberikan keajaiban.